Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan dars kita menggunakan kitab Dalilus Salik ila Alfiyah Ibni Malik. Kita akan baca pembahasan tentang tidak boleh memulai mubtada dengan isim nakirah. Kita baca bait ke 125 hingga bait 127. Ibnu Malik mengatakan wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam yufid. Dan tidak boleh al-ibtida bin nakirah memulai kalimat dengan menggunakan isim nakirah ma lam tufid sepanjang itu tidak memberikan faedah. Dengan kata lain, kalau memulai dengan nakirah itu bisa memberikan faedah, maka boleh memulai dengan nakirah. Kemudian beliau sampaikan contoh-contoh di mana kalimat-kalimatnya ini menggunakan isim nakirah. Contohnya adalah inda atau mubtada'nya berupa isim nakirah. Tidak boleh menggunakan mubtada berupa isim nakirah sepanjang itu tidak memberikan faedah. Artinya kalau memberikan faedah, kalimat yang memberikan faedah, maka boleh menggunakan mubtada yang berupa isim nakirah. Contohnya adalah dalam kalimat inda Zaidin namirah. Inda Zaidin, Zaid memiliki namirah. Namirah ini sejenis kain, sejenis baju. Maka di sini inda Zaidin namirah, inda Zaidin di sini adalah susunan dzaraf dan mudhaf ilaih berkedudukan sebagai khabar muqaddam, kemudian kata namirah ini mubtada. Namiratun, namiratun ini dia mubtada muakhar dan di sini berupa isim nakirah. Maka di sini mubtadanya berupa isim nakirah boleh karena di sini didahului oleh khabar yang berupa susunan dzaraf dan mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang lain di mana mubtadanya berupa isim nakirah wa hal fatan fikum. Contoh yang lain adalah hal fatan fikum, apakah ada seorang pemuda di antara kalian. Maka di sini kata fatan dia adalah mubtada dan di sini berupa isim nakirah. Kemudian fikum ini adalah susunan jar majrur fi mahalli raf'in sebagai khabar. Maka di sini boleh mubtada'nya nakirah karena didahului oleh istifham, yaitu huruf istifham. Di sini diberikan contoh huruf istifham hal. Kemudian contoh yang lain di mana mubtada'nya berupa isim nakirah, fama khillun lana. Ma tidak ada, khillun teman, lana. Khillun artinya teman dekat, lana bagi kami. Kami tidak memiliki teman dekat. Maka di sini kata khillun adalah mubtada, kemudian lana susunan jar majrur sebagai khabar. Maka di sini mubtada'nya boleh berupa isim nakirah karena didahului oleh nafi, yaitu huruf nafi ma. Contoh yang lain, rajulun minal kirami indana. Rajulun minal kirami indana. Ada seorang laki-laki yang termasuk orang mulia indana di sisi kami. Maka rajulun di sini adalah mubtada, kemudian minal kiram di sini susunan jar majrur fi mahalli raf'in na'tun li rajulin. Dia merupakan na'at untuk kata rajul. Kemudian kata indana di sini susunan dzaraf dan mudhaf ilaih fi mahalli raf'in khabarun berkedudukan sebagai khabar. Maka di sini mubtada'nya boleh berupa isim nakirah karena dia diberikan sifat. Karena nakirahnya mengerucut.
mengalami taksis, mengalami pengerucutan makna, tidak murni nakirah. Kemudian contoh yang lain, rohbatun fil khairi khairun. Rohbatun fil khair, menyukai, mencintai kebaikan, itu adalah kebaikan. Kemudian contoh yang lain, amalu birrin yazinu. Melakukan kebaikan, yazinu, bisa menghiasi diri. Wal yuqas malam yuqal, dan silahkan kiaskan untuk contoh-contoh lain malam yuqal, ya, untuk contoh-contoh yang tidak disebutkan di sini. Masyarakat mengatakan al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Hukum asal mubtada adalah berupa isim ma'rifat. Di anal mubtada'a mahkumun alaihi wal khabarah wal hukmu. Karena mubtada itu adalah mahkum alaih, yang dihukumi, atau bahasa terjemah bebas kita, karena mubtada itu adalah bagian dalam kalimat yang diterangkan. Wal khabarah wal hukmu, dan khabar adalah al hukmu, hukumnya, yaitu bagian yang menerangkan. Li'anal ghaliba fil mubtada'i an yakuna ma'luman lis-sami'i. Karena ghalibnya, karena umumnya atau seringnya, atau mayoritasnya untuk mubtada, maka dia merupakan kata ataupun sesuatu yang ma'luman lis-sami'. Maklum, telah diketahui, lis-sami', bagi pendengar. Bagi pendengar informasi. Wal khabari majhulan, dan khobar ini untuk khobarnya majhulan lahu, berupa sesuatu yang majhul. Ya, majhul maksudnya di sini adalah nakirah, ya, belum spesifik. Kaqaulika aliyun mukhlisun. Semisal perkataanmu aliyun mukhlisun, Ali adalah orang yang ikhlas. Maka Ali di sini adalah mubtada, mukhlisun khobar. Mubtada berupa isim ma'rifah, kemudian khobarnya berupa isim nakirah, mukhlisun. Wala yajuzu al-hukmu ala majhulin. Dan kaidah logika mengatakan tidak boleh al-hukmu memberikan hukum atau menghukumi ala majhulin, pada sesuatu yang majhul, pada sesuatu yang tidak diketahui. Li adamil faidati, karena tidak akan memunculkan faedah, karena tidak ada faedahnya. Fala taqulu, sehingga tidak engkau katakan talibun mujtahidun sebagai kalimat. Nah, tidak engkau katakan talibun mujtahidun, seorang siswa yang rajin, ini kita katakan sebagai kalimat, sebagai mubtada khobar. Tidak demikian, karena mubtadanya ini nakirah, talibun, kemudian mujtahidun juga nakirah, maka keduanya levelnya sama-sama nakirah, sama-sama sesuatu yang majhul, maka ini tidak menjadi susunan mubtada khobar. Dan kata talib di sini tidak menjadi mubtada. Kenapa? Karena dia majhul, ya, masih belum spesifik, ya, masih meluas maknanya. Ya, maka di sini ada kaidah logika berbahasa yang ini juga sesuai dengan kaidah umum dalam kehidupan kita. Wala yajuzu al-hukm 'alal majhulin. Tidak boleh menghukumi sesuatu yang majhul, sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, karena tidak kita miliki tasawurnya, kita tidak miliki gambarannya bagaimananya tentang hal tersebut. Maka tidak bisa kita hukumi dengan apapun, tidak bisa kita putuskan keputusan sepanjang itu kita tidak ketahui bagaimanakah gambarannya. Maka logika berbahasa Arab ini selaras dengan logika berpikir kita secara umum dalam kehidupan kita pribadi. Tidak boleh memutuskan hukum apabila kita tidak tahu tentang apa yang akan kita hukumi dan juga tasawur dari mahkum alaih tersebut. Maka bahasa Arab pun demikian. Tidak boleh menghukumi sesuatu yang majhul. Maka ini diantara bukti bahwasanya yang namanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang adil. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, diantara
kelebihan bahasa Arab adalah bahasa Arab termasuk bahasa yang sangat adil. Dan di antara bentuk keadilannya maksudnya adalah selaras dengan logika berpikir, sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hukum asal mubtada tadi kita katakan tidak boleh berupa isim nakirah, kemudian hukum asal khobar berupa nakirah. Adakah pengecualian dalam masalah ini di mana mubtada'nya boleh berupa isim nakirah? Jawabannya ada. Wa yasihhu wuqu'ul mubtada'i nakiratan. Dan yasih ya bisa atau boleh mubtada' ini berupa isim nakirah. Bisyartil ifadati dengan syarat ya, dia bisa menimbulkan faedah bagi kalimat. Ya, dia bisa masih menimbulkan faedah bagi kalimat. Kalimatnya menjadi kalimat yang sempurna, memberikan informasi yang sempurna. Wa tahsulu bi umurin katsiratin. Dan hal tersebut akan terwujud bi umurin katsiratin dengan banyak hal atau banyak cara supaya mubtada'nya ini nakirah tapi tetap memberikan faedah. Minha di antara hal tersebut adalah yang pertama adalah an yakunal khabaru mukhtassan dzarfan aw jaran aw majruran mutaqaddaman 'alal mubtada'i. Yang pertama adalah mubtada'nya nakirah dan khabarnya ini dia berupa dzaraf atau jar majrur mutaqaddaman 'alal mubtada' yang dia dikedepankan dari mubtada'. Di sini ada kata mukhtasson yang dipilih oleh pensyarah an yakunal khabar mukhtas. Khabarnya ini berupa mukhtas dzaraf atau jar majrur yang dikedepankan atas mubtada. Apa yang dimaksud dengan mukhtas di sini? Wa na'ni bil mukhtasi, dan kami maksudkan dengan kata mukhtas di sini adalah an yakunal majruru wal mudhafu ilaih fi dzarfi solihan li an yaqa'a mubtada'an. Yaitu jar majrur al yakuna al majrur wal mudhaf ilaih fi dzarfi, isim majrur dan juga mudhaf ilaih yang terdapat pada susunan dzaraf dan mudhaf ilaih tersebut solihan li an yaqa'a mubtada'an. Itu bisa seandainya kalau dijadikan mubtada, dia itu bisa. Dia bisa menjadi mubtada. Contohnya dalam kalimat fil ilmi naf'un. Di dalam ilmu ada manfaat, ada kemanfaatan. Maka fil ilmi di sini susunan jar majrur. Fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Kemudian kata naf'un di sini dia mubtada'un mu'akhkharun. Dia mubtada' mu'akhkhar dan berupa isim nakirah. Dan di sini khabarnya berupa mukhtas, disifati mukhtas. Apa yang dimaksud dengan mukhtas tadi sebagaimana disampaikan oleh pensyarah, yang dimaksud dengan mukhtas dzaraf atau mukhtas jar majrur itu maksudnya adalah isim majrur ataupun mudhaf ilaihnya itu kalau seandainya mau dijadikan mubtada itu bisa. Maka dalam fi'il ilmi naf'un seandainya kita hilangkan huruf jarnya, maka kalimatnya menjadi al-ilmu naf'un. Ilmu adalah suatu hal yang manfaat. Maka di sini kata al-ilm yang tadinya merupakan isim majrur dari huruf jarfi, ketika huruf jarfinya dihilangkan maka dia bisa menjadi mubtada. Maka ini dimaksud dengan mukhtas dzarf atau mukhtas jar majrur. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa ala absarihim ghishawatun. Dan pada penglihatan mereka ada ghishawatun, penutup. Maka di sini ala absarihim ini susunan jar majrur berkedudukan sebagai khabar muqaddam, kemudian ghishawah ini isim nakirah berkedudukan sebagai mubtada muakhkhar. Kemudian contoh yang lain misalkan indi dhaifun. Indi dhaifun. Di sisiku ada seorang tamu. Ya, saya punya tamu. Maka indi di sini adalah sunan dzaraf dan mudhaf ilaih.
berkedudukan sebagai khobar muqaddam, kemudian kata dhaifun mubtada muakhar. Contoh yang lain semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa ladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Kalau ladaina di sini adalah susunan dzaraf dan mudhaf ilaih, khabar muqaddam, kemudian mazid mubtada muakhar. Maka pada kasus yang pertama dengan bahasa lain bisa kita bahasakan ya, mubtada ini boleh nakirah ketika ya, mubtadanya nakirah dan didahului oleh khobar, dan khobarnya berupa jar majrur ataupun dzaraf mudhaf ilaih. Maka dalam kondisi ini boleh kita menggunakan mubtada yang berupa isim nakirah ya, ketika dia didahului atau khobarnya kita kedepankan dan khobarnya berupa jar majrur atau dzaraf dan mudhaf ilaihnya alias siful jumlah. Kemudian yang kedua, keadaan di mana kita boleh menggunakan mubtada yang nakirah. Asani atau sanian yang kedua, an takuna an-nakiratu amatan. Ya, mubtada yang berupa isim nakirah tersebut adalah mengandung sifat umum, imma binafsiha, boleh jadi dia mengandung sifat umum dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah kata kullun muhasabun ala amalihi. Kullun semua orang ya, muhasabun ala amalihi, maka dia akan dihisab sesuai dengan amalannya. Maka di sini kata kullun ini dia merupakan mubtada, kemudian muhasabun ini khobar, dan di sini mubtadanya berupa kata-kata yang menunjukkan makna umum. Ya, kulun menunjukkan makna umum, semua. Ya, kulun itu semua orang. Maka perlu kita ingat perbedaan antara mutlak dan am. Ya, al-itlaq wal am. Ya, kalau mutlak maka ya, kalau dan nakirah itu bersifat mutlak. Ya, isim nakirah itu bersifat mutlak. Artinya apa? Artinya dia belum spesifik, ya, belum spesifik. Jadi dia, misalkan kalau kita bilang rajulun, artinya seorang laki-laki, maka menunjukkan jumlah satu dan tidak spesifik, ya, tidak spesifik kepenunjukannya. Maka ini mutlak, sifatnya mutlak. Berbeda dengan am. Nah, kalau am dia tidak spesifik tapi menunjukkan jumlah banyak atau semua. Dia menunjukkan makna semua. Contohnya kata kulun ini kalau ditinjau dari nakirah ma'rifah kita katakan dia nakirah. Tapi kalau ditinjau dari secara maknanya maka dia juga menunjukkan makna am, menunjukkan makna umum, semuanya. Maka apabila mubtada'nya merupakan isim nakirah tapi nakirahnya ini menunjukkan atau mengandung makna umum, itu mengandung makna semua, maka ini boleh menjadi mubtada. Contohnya tadi kullun semua orang. Ya, kullun tadi semua, yaitu semua orang. Muhasabun ala amalihi akan dihisab sesuai dengan amalannya. Kemudian semisal firman Allah Subhanahu wa taala, kullun lahu qanitun. Kullun semuanya qanitun lahu. Ya, khusyuk atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini mubtada'nya adalah kata kullun, kemudian qanituna ini adalah khobarnya. Au bi ghairiha, atau mubtada yang mengandung makna umum ini bukan umum dengan dirinya sendiri, tapi umum dengan selainnya. Umum gara-gara ditambahi kata selain kata tersebut. Kal istifhami, contohnya adalah didahului atau ditambahi huruf istifham. Contohnya adalah tambahi istifham. Kalau di sini ya disebutkan istifham. Boleh jadi dia isim, boleh jadi dia huruf istifham. Contohnya adalah semisal dalam kalimat tanya, man hafidun an-nadhoma. An-nadhoma, man siapakah hafidun?
yang menghafalkan, yang telah menghafalkan an-nadham. Nadham itu siapa yang telah menghafalkan nadham, maka di sini mubtada'nya berupa isim istifham. Ini khabarnya. Kemudian an-nadhama di sini sebagai maf'ul bi dari kata hafizun. Kemudian contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a ilahun ma'allah. Apakah ada ilah ma'allah selain Allah? Apakah ada ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kata ilahun di sini adalah mubtada, kemudian ma'allah adalah khabar. Dan di sini boleh dia berupa nakirah untuk mubtadanya karena didahului oleh huruf istifham hamzah. Kemudian berikutnya adalah ketika didahului oleh huruf nafi, contohnya adalah ma rajulun fiddar. Ma tidak ada rajulun, seorang laki-laki pun fiddar di rumah ini. Maka rajulun di sini adalah mubtada dan dia berupa isim nakirah. Kemudian fiddari jar majrur sebagai khobar, dan di sini boleh mubtadanya nakirah karena didahului oleh huruf istifham ma. Maka di poin yang kedua ini boleh kita menggunakan mubtada berupa isim nakirah asalkan yang pertama dia menunjukkan makna umum. Nakirahnya tidak hanya menunjukkan makna mutlak tapi juga menunjukkan makna umum, yaitu semua. Boleh jadi binafsihi, dengan dirinya sendiri, atau bighairihi, atau dengan selainnya. Jadi ada 2 poin. Kalau mungkin di kitab-kitab yang lain ini cuma disebutkan, untuk poin yang kedua ini cuma disebutkan apabila didahului oleh nafi atau istifham. Apabila mubtada'nya yang nakirah ini didahului oleh nafi ataupun istifham, maka dia boleh menjadi mubtada'. Tapi kita dapatkan faedah baru di sini. Ternyata ada kata yang dia sama sekali tidak didahului nafi, sama sekali tidak didahului istifham, dan dia nakirah tapi boleh menjadi mubtada'. Asalkan apa? Asalkan tadi dia menunjukkan makna yang umum, dan menunjukkan makna semua. Kemudian yang ketiga, talisan antakun nakiratu mausufatan. Boleh isim nakirah sebagai mubtada tapi dia dikasih sifat. Dikasih sifat, dikasih na'at. Sehingga dengan adanya na'at ini, sifat nakirah yang dimiliki oleh mubtada itu tidak nakirah murni, tapi dia mengalami taksis, pengerucutan makna. Sawa'un kanatis sifatu madhkuratan, baik na'atnya atau sifatnya ini madhkuratan disebutkan secara eksplisit di dalam kalimat. Contohnya dalam kalimat mun mubakirun afdalu min saharin. Tidur awal itu lebih baik daripada begadang. Maka kata naumun di sini berkedudukan sebagai mubtada, kemudian mubakirun ini na'at dari kata naum. Maka di sini isim nakirahnya diberikan na'at mubakir, tidur awal. Maka di sini meskipun nakirah dia sudah mengerucut tidur yang bagaimana? Oh, tidur yang awal. Maka meskipun masih nakirah tapi sudah taksis, sudah mengalami pengerucutan makna. Kemudian khobarnya adalah kata afdalu. Kemudian min saharin ini susunan jar majrur. Contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin. Dan sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada budak yang musyrik. Maka di sini la abdun mu'minun, lamnya di sini adalah lamul ibtida atau kalau boleh kita bilang lam taukid. Kemudian kata abdun di sini adalah mubtada, kemudian mu'minun adalah na'at dari kata abdun. Kemudian kata khairun ini adalah khobarnya, min musyrikin susunan jar majrur biasa. Maka di sini kata abdun yang merupakan isim nakirah dia sebagai mubtada diberikan na'at itu mu'minun.
Maka di sini diberikan sifat, dan sifat ataupun naatnya di sini eksplisit disebutkan dalam kalimat. Au muqaddaratan, atau boleh jadi naatnya ini muqaddarah, dilesapkan atau implisit. Liqorinatin maknawiyatin tadullu 'alaiha. Dan kita bisa tahu bahwasanya sebenarnya di situ ada naat, tapi naatnya ini adalah dilesapkan dengan adanya qarinah maknawiyah. Indikator, kalau ditunjukkan indikator yang ditinjau dari makna. Tadullu 'alaiha, yang menunjukkan bahwasanya memang ada naat yang dihilangkan. Nah, qoulihi ta'ala, semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian kami turunkan kepada kalian setelah kalian mengalami kegundahan, kesedihan, amanatan, kami turunkan rasa aman, nu'asan itu berupa rasa ngantuk, yaghsha ta'ifatan minkum, yang melingkupi atau meliputi ta'ifah minkum, sekelompok di antara kalian, segolongan di antara kalian. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, dan satu kelompok mereka merasa gundah, yadunnuna billahi ghairal hakim, mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang bukan prasangka yang hak, dzannal jahiliyah, yaitu prasangka sebagaimana prasangkanya orang jahiliyah. Maka poin perhatian kita di sini adalah kata wa ta'ifatun qad ahammathum. Maka di sini ta'ifatun qad ahammathum, ta'ifatun di sini dia berkedudukan sebagai mubtada. Dan di sini berupa isim nakira, dan dikatakan oleh pensyarah di sini tadi bahwasanya di sini sebenarnya ada naat, tapi naatnya muqaddah. Fal musawwahu lil ibtida'i bin nakirati wa ta'ifatun sifatun mahdhufatun. Maka al-musawwah ya kata yang memperbolehkan atau faktor yang memperbolehkan, atau al-musawwih. Al-musawwihu lil ibtida'i bin nakirah, maka al-musawwih faktor yang memperbolehkan lil ibtida' bagi mubtada bin nakirah berupa isim nakirah, yaitu pada wa ta'ifatun, ini mubtada dan dia berupa isim nakirah. Musawwihnya adalah sifatun mahdhufatun, adanya naat, namun naatnya ini mahdhufah, dihapus dari kalimat. Kalau seandainya naatnya ini dimunculkan kembali, maka kalimat lengkapnya adalah wa ta'ifatun min ghairikum, dan satu kelompok lain min ghairikum, selain kalian, dan satu kelompok selain kalian, dan kelompok sekalian selain kalian, dan golongan selain golongan kalian. Didalili dengan qarinah ta'ifatun minkum. Sebelumnya di ayat di potongan ayat sebelumnya, tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum, meliputi ta'ifatan minkum, ya, satu kelompok golongan kalian. Kemudian selanjutnya wa ta'ifatun qad ahammathum, maka yang dimaksud dengan ta'ifah di sini adalah ta'ifah min ghairikum. Wa hadza ala ahadil aqwal, namun ya, ini adalah salah satu di antara berbagai pendapat tentang i'rab ayat ini. Maka sebagian ulama nahwu ini mengatakan bahwasanya faktor musawwihnya yang membolehkan mubtada'nya berupa isim nakirah itu adalah naat yang dihapus. Naat yang dihapus. Namun ada beberapa pendapat yang lain sebagaimana disampaikan oleh pensyarah di bawah. Di footnote nomor 1, pensyarah mengatakan, wakilah, dan juga ada yang berpendapat, innal musawwigha lil ibtida'i bin nakirati wasfuha bi jumlatin. Sesungguhnya al-musawwih, faktor yang membolehkan lil ibtida' bin nakirah, menggunakan mubtada'
dengan isim nakirah adalah wasfuha bijumlatin. Adalah dengan memberikan sifat, namun sifatnya ini berupa jumlah. Nah, yaitu jumlah qad ahammathum anfusuhum. Qad ahammathum anfusuhum. Maka ini adalah jumlah fi'liyah dan di sini didudukkan sebagai na'at dari kata ta'ifah. Nah, kalau kita gunakan i'rab ini, di mana qad ahammathum anfusuhum ini kita jadikan sebagai na'at dari kata ta'ifah, wa takunu jumlatu yadhunnuna al-khabara. Maka kalimat yadhunnuna, mulai dari yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, maka ini kedudukannya sebagai khobar dari kata ta'ifah, wa ta'ifah. Maka wa ta'ifatun qad ahammathum dan seterusnya, kata ta'ifah di sini adalah mubtada. Kemudian qad ahammathum anfusuhum ini na'at dari kata ta'ifah, na'atnya berupa jumlah. Kemudian yadhunnuna dan seterusnya ini berkedudukan sebagai khobar. Ini adalah pilihan i'rab yang lain selain pilihan i'rab yang disampaikan oleh pensyarah di teks utama di atas. Wakil namun ada juga yang berpendapat innal musawwigha, sesungguhnya faktor yang membolehkan mubtada berupa isim nakirah dalam ayat tadi adalah wuqu'un nakirati ba'da wawil hali. Terletaknya isim nakirah setelah waw hal. Terletaknya isim nakirah setelah waw hal. Maka sebagian ulama menganggap bahwasanya pada wa ta'ifatun, wawnya di sini adalah waw hal. Ya, di dalam keadaan sebagian kelompok yang lain dan seterusnya. Maka di sini sebagian ulama memperbolehkan, karena terletak setelah waw hal, maka boleh mubtadanya berupa nakirah. Kalau lihat di sini ada berbagai macam pendapat berkaitan tentang i'rab dari ta'ifatun qad ahammathum dan yang lainnya, tapi yang jelas sepakat bahwasanya kata ta'ifatun di sini dia berkedudukan sebagai mubtada. Namun ulama berselisih pendapat tentang musawwirnya. Faktor apa sih yang membolehkan si mubtada di sini dia berupa isim nakirah? Apakah karena adanya na'at yang dihapus, ataukah sebenarnya na'atnya tidak dihapus tapi na'atnya berupa jumlah fi'liyah yaitu kalimat setelahnya qad ahammathum anfusuhum, ataukah alasan yang lain yaitu karena di sini dia terletak setelah waw hal? Maka ulama berbeda pendapat. Kembali ke atas, kita baca yang keempat. Rabi' yang keempat, antakuna an-nakiratu amilatan. Faktor pemboleh keempat di mana mubtadanya boleh berupa isim nakirah adalah ketika nakirahnya tersebut adalah nakirah yang beramal. Contohnya dalam kalimat qira'atun fi kutubil mutaqaddimina anfa'u. Nah, qira'atun fi kutubil mutaqaddimin. Membaca kitab-kitab ulama klasik, membaca kitab-kitab ulama terdahulu, anfa ini jauh lebih manfaat. Maka di sini kata qira'atun ini adalah mubtada, kemudian kata anfa'u adalah khobar. Dan fi kutubil mutaqaddimin ini adalah susunan jar majrur dan dia muta'alliq bi qiraah. Dia memiliki kaitan makna dengan kata qiraah. Maka fi kutubil mutaqaddimin ini amil dari fi kutubil mutaqaddimin itu adalah kata qiraah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amrun bi ma'rufin shadaqatun. Beramar ma'ruf itu juga sedekah. Maka kata amrun di sini adalah mubtada, kemudian shadaqatun adalah khobar, kemudian bi ma'rufin di sini adalah susunan jar majrur dan dia muta'alliqun bi amrin, bi amrun. Dia mempunyai kaitan makna dari kata amr. Ya, kurang lebih maknanya berarti amrun ini juga amil untuk bi ma'rufin. Maka ayat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsu shalawatin katabahunallah alal ibadi. Ya, ada 5 sholat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi hamba-hambanya.
Maka khamsu shalawatin, maka ini adalah khamsunya ini adalah mubtada, kemudian shalawatin mudhaf ilaih dari kata khams, kemudian katabahunallah ini wallahu a'lam kalau di sini dimasukkan oleh Ansarah di poin keempat, di poin yang keempat. Tapi wallahu a'lam kalau kita lihat-lihat di sini mungkin bisa kita masukkan ke poin yang ketiga. Katabahunallah yang Allah wajibkan alal ibad bagi hamba. Tapi juga memungkinkan untuk masuk yang poin yang keempat. Tapi wallahu a'lam ini dari penjelasan ini dia amil untuk ma'mul yang mana, wallahu a'lam ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi dan juga mungkin perlu kita pelajari lagi ini untuk contoh yang ini. Adapun dua contoh yang sebelumnya maka ini jelas ya. Maka qiraah fi kutubil mutaqaddimin ini kutub qiraahnya di sini amil bagi fi kutubil mutaqaddimin, kemudian amrun bi ma'rufin ini juga amrun amil bagi bi ma'ruf, namun untuk yang khamsu salawatin katabahunallah 'alal ibad ini belum terlalu jelas. Wa hadza ma'na qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Malik wala yajuzul ibtida' bin ila akhirih, tidak boleh menggunakan mubtada yang berupa isim nakirah dan seterusnya. Maksudnya adalah la yasluhu wuqu'ul mubtada'i nakiratan illa idza afada. Tidaklah boleh atau tidaklah bisa mubtada itu berupa isim nakirah illa kecuali idza afadat, apabila dia masih bisa memberikan informasi yang sempurna dalam kalimat. Tsumma dzakara, kemudian beliau sebutkan sittata asya. Sittata asya. Ingat kata asya ini mengatakan kenapa dia ismul ladzi la yansab, darinya dia bentuknya adalah syai'a'u. Syai'a'u wazannya fa'la. Hanya saja di sini urutan hurufnya dibalik menjadi asya. Maka beliau kemudian sebutkan 6 hal tahsulu biha al-ifadatu, di mana mubtada'nya nakirah tapi bisa terwujud dengan isim nakirah tersebut al-ifadah, ya, faedah, kalimatnya masih memberikan faedah. Namun waqad jama'naha fi arba'ati umur. Namun kami menjadi arba'ah umur, menjadi 4 poin saja. Ya, maka di sini tadi Ibnu Malik di matan menyebutkan yang pertama ini namirah. Ya, maka di sini masuk dalam nomor yang satu, nomor pertama kalau di penjelasan syarah mubtada'nya berupa mudhaf ilaih. Kemudian contoh yang kedua hal fikum, maka di sini didahului oleh istifham. Poin nomor 2 mahilun lana, hilun lana 2. Kemudian indana, maka ini maka dia masuk ke nomor 3. Rahbatun fil khairun, ini masuk. Ada demikianlah penjelasannya. Waqad awradan nahwiyuna anwa'an ukhra, dan para ulama nahwu juga telah menyebutkan jenis-jenis yang lain minal musawiwat, dari faktor-faktor yang membolehkan mubtada berupa isim nakirah. Wa awsalaha ba'duhum ila nayyifin wa salatin, dan sebagian ulama menyebutkan sampai 30 sekian faktor pemboleh. Inda tahqiqi, dan kalau kita teliti lagi 30 faktor tersebut, 30 sekian faktor pemboleh tersebut mutadakhilah. Ini saling masuk, maksudnya adalah saling berhubungan dengan satu dengan yang lain, bisa dijadikan satu poin saja. Misalkan 3 poin ini sebenarnya bisa diringkas jadi 1 poin, maka mutadakhilah. Wala'allahum qasadu bidzalik, dan boleh jadi beliau qasadu bidzalik menginginkan dengan hal tersebut, ya, jadi disebutkan semua sampai banyak poinnya,
Maksudnya adalah alla yahuju al-mubtadi ila i'mali dhihnihi fi istimbatiha minal amthila. Ya, supaya ya penuntut ilmu pemula ini tidak dalam artian sembarangan menggunakan ya akal pikirannya semata, benak pikirannya untuk mengambil kesimpulan dari contoh-contoh yang ada. Jadi ini ada contoh. Jadi contoh ini mewakili kaidah, Nah, supaya penuntut ilmu itu tidak salah mengambil kesimpulan, maka para ulama kemudian dari contoh-contoh yang ada ini disampaikan kaidah-kaidahnya secara detail yang sebenarnya antara contoh satu dengan yang lain ataupun kaidah satu dengan kaidah yang lain atau kasus satu dengan satu yang lain itu mutadakhilah. Sebenarnya bisa dijadikan beberapa poin yang ringkas saja. Maka dari sini kita juga bisa ambil faedah bahwasanya kadang-kadang mendetailkan sesuatu itu dibutuhkan bagi mubtadiin. Mendetailkan sesuatu itu dibutuhkan bagi mubtadiin sepanjang kita prediksi mubtadi itu nanti bakalan bingung atau nggak paham ketika kita nggak detailkan. Jadi ada tujuan mendetailkan sesuatu itu memang khusus untuk takhasus, sudah sampai tahap yang lumayan tinggi, dia sudah punya basic, maka kita detailkan permasalahan. Tapi ada juga usaha mendetailkan sesuatu, tapi tujuannya malah mempermudah dalam artian memang supaya orang itu nggak bingung. Oh ini kalau kayak gini, kasusnya kayak gini. Tapi kalau keadaannya lain, maka kayak gini dan seterusnya. Ini tujuannya adalah untuk supaya orang pemula itu tidak bingung. Maka tidak semua pendetailan permasalahan itu untuk mempersulit, ada juga yang untuk mempermudah. Ya. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akan baca bait ke 128 dan seterusnya berkenaan tentang pada asalnya mubtada itu di awal dan khobar itu terletak setelah mubtada. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.